Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Martasya Jasmine Putri dari kelas 10E absen nomor 24. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil akhir laporan P5. Latar belakang usaha. Perkembangan zaman dan teknologi di masa kini membuat orang lebih memilih-milih dalam membeli makanan, terutama makanan ringan. Orang-orang lebih menyukai untuk membeli makanan yang ringan yang dijadikan sebagai cemilan, terutama untuk anak-anak muda zaman sekarang. Karena target utama Gunawan adalah anak-anak muda, Gunawan membuat makanan yang selain harganya murah dan dapat dijangkau oleh kantong anak-anak sekolah maupun kuliahan, tapi juga memiliki rasa yang sudah pasti enak. Dua hal ini yang menjadi prioritas utama Gunawan dalam membeli makanan. Dari uraian di atas, maka sangat potensial jika Gunawan mengembangkan usaha makanan ringan ini, karena rasanya sudah pasti dapat diterima di lidah masyarakat Indonesia. Snack ini memiliki beraneka ragam rasa, sehingga konsumen dapat memilih rasa yang sesuai dengan kesukaan mereka. Walaupun penjualan ini kami targetkan untuk anak muda, tetapi semua kalangan juga dapat menikmatinya. Snack ini dapat dinikmati sebagai cemilan saat cuaca panas maupun dingin. Dengan alasan tersebut, Gunawan berniat untuk merintis usaha makanan ringan dan usahanya tersebut Gunawan beri nama yaitu Roti Goreng Gunawan. Dengan harapan, pelanggan akan tertarik untuk membeli makanan ringan kami dengan rasa bahagia dan akan membelinya kembali di kemudian hari. Perkembangan zaman dan teknologi di masa kini membuat orang lain lebih memilih-milih dalam membeli makanan, terutama makanan ringan. Orang-orang lebih menyukai membeli makanan yang ringan yang dijadikan sebagai cemilan. Dengan alasan tersebut, Gunawan berniat untuk merintis usaha makanan ringan yang diberi nama Roti Goreng. Selanjutnya ada visi dan misi. Visi dari usaha Roti Gunawan adalah menjadikan warung pedagang kaki lima yang menghadirkan makanan rumahan, berkualitas, dan terjamin juga gizinya. Selanjutnya adalah misinya. Misi dari usaha ini adalah menyediakan menu makanan yang selalu terjaga kebersihan dan gizinya, memberikan pelayanan yang cepat agar pelanggan tidak perlu menunggu lama, menghadirkan pengalaman makanan yang hangat seperti di rumah sendiri agar pelanggan merasa betah dan tak ragu untuk datang kembali. Selanjutnya, masuk ke jenis dan tujuan usaha. Tujuan dari usaha roti goreng ini cukup menjanjikan karena keuntungan yang didapatnya lumayan besar. Penjual menawarkan kepada pelanggan dengan memberikan harga yang dapat dijangkau oleh kalangan bawah dan menengah maupun atas. Namun, tetap menjaga kualitas produk yang dijamin memiliki kualitas yang baik. Dengan usaha ini diharapkan dapat memberikan keuntungan kepada penjual. Dengan melihat peluang yang ada saat ini, diharapkan usaha ini dapat berkembang dan semakin memiliki banyak pembeli. Usaha roti goreng Gunawan ini cukup menjanjikan bagi kita karena mayoritas orang Indonesia suka dengan makan ringan seperti roti Gunawan ini. Apalagi terlebih anak-anak sekolahan yang ada di sekitar sekolah. Sehingga dapat diharapkan banyak konsumen dari berbagai daerah sekitar yang membelinya. Keuntungan yang dapat diperoleh oleh pemilik usaha yaitu dapat menjadikan sebagai pengalaman dalam berjualan. Bahkan, jika usaha ini terus berhasil, penjual akan terus menjual untuk kedepannya demi memuaskan pelanggan yang ingin membeli di kemudian hari, serta juga untuk keuntungan seorang penjual. Pembelajaran yang diperoleh seperti bagaimana cara melayani konsumen, serta bagaimana supaya konsumen dapat tertarik dan nyaman saat membeli, dan juga menjadi senang dengan kebijakan yang penjual tetapkan dan lain sebagainya. Nah, karena adanya roti Gunawan ini dapat menjadikan alternatif bagi masyarakat dalam memilih jenis makanan ringan yang mereka beli. Selain itu juga secara tidak langsung dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Karena apabila usaha ini berhasil dan berkembang, maka membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak lagi untuk membantu dalam keberhasilan dan kelancaran usaha. Selanjutnya kita masuk ke dalam analisis usaha. Yang pertama ada peluang usaha. Banyak sekali peluang usaha yang dapat muncul di dalam usaha perdagangan roti Gunawan ini. Peluang utama menurut kami adalah lokasi usaha yang strategis dengan bertambahnya atau pas masuknya siswa-siswi baru ke dalam sekolah yang berada di sekitar daerah Gunawan berjualan. Dapat menjadi kemungkinan besar peluang menaiknya tingkat penjualan roti Gunawan ini. Pada saat ini, mayoritas pembeli Mas Gunawan adalah para siswa-siswi atau anak-anak sekolah. Apalagi, dari lokasi penjualan Mas Gunawan berdekatan dengan setidaknya 3 sekolah besar, yang tiap sekolahnya memiliki banyak murid-murid. Karena ketiga sekolah tersebut mulai dari jenjang TK sampai jenjang SMA. Nah,
Peluang ini itu sudah menjadi salah satu keunggulan dari peluang usaha Mas Gunawan karena dengan ini dapat menaikkan penjualannya. Apalagi seperti yang kita ketahui, anak kecil banyak yang menyukai manis dan juga sesuai analisis yang kami lakukan untuk usaha ini, memang 60% bahkan lebih pembeli roti Gunawan adalah anak sekolahan atau orang tua yang menjemput anaknya di sekolah. Jadi peluang lokasi ini merupakan peluang utama bagi kami dan Mas Gunawan untuk mengembangkan usaha roti miliknya. Peluang usaha selanjutnya yang menurut kami cocok adalah mempromosikannya dengan cara unik. Bagi para siswa-siswa yang sudah membeli roti dari Mas Gunawan ini, pastinya sudah tahu bagaimana cara melayani pelanggan yang membuat caranya Mas Gunawan berbeda dengan pedagang di sekitarnya. Gunawan mempromosikan dan melayani pelanggannya dengan ciri khas yang suka memanggil nama dengan asal atau dengan nama yang tidak sebenarnya. Gunawan juga melayani pelanggan dengan asik sembari mengajak bercanda dan tertawa. Tak jarang juga Mas Gunawan membeli bonus kepada pelanggannya. Hal ini dapat membuat pelanggan yang hanya penasaran terus berulang membeli hingga menjadi langganan. Menurut kami, promosi ini juga sangat berpengaruh dalam penjualan usaha. Apalagi jika bisa ditambahkan produksi di media sosial, pasti roti yang dijual Gunawan dapat semakin laku. Yang selanjutnya ada tantangan usaha. Tantangan usaha adalah hal yang dihadapi oleh satu bisnis atau perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya. Tantangan ini dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Banyak sekali tantangan di usaha yang dialami oleh roti Gunawan saat berjualan roti bakar. Tantangan utamanya adalah saat bahan baku yang digunakan untuk membuat roti mengalami kenaikan harga. Hal ini dapat menimbulkan banyak sebab dan akibat, yang pastinya perhitungan pendapatan dan keuntungan yang sebelumnya sudah dikalkulasikan oleh Gunawan dapat berubah begitu saja karena adanya perubahan kenaikan bahan baku ini. Selain itu juga, Gunawan harus menaikkan harga jual pasaran agar tidak mendapatkan kerugian. Namun, dengan menaikkan harga jual juga dapat mengakibatkan banyak hal-hal buruk. Bisa saja terjadi pengangguran terjualnya roti-roti tersebut. Namun, biasanya para penjual sudah memperhitungkan apa yang harus dilakukan saat ada kenaikan harga. Tantangan selanjutnya yaitu di mana anak-anak sekolah atau sekolah libur. Apalagi mayoritas pembeli utama roti Gunawan adalah anak-anak sekolah. Jika hal tersebut libur, otomatis penjualan pun ikut menurun drastis. Apalagi lokasi Gunawan berjualan hanya di sekitar sekolah dan tidak berpindah-pindah. Yang selanjutnya adalah potensi usaha. Potensi usaha Mas Gunawan sangatlah banyak, apalagi di perkembangan zaman ini semakin banyak teknologi yang dapat mendukung. Salah satunya adalah teknologi QRIS, yaitu pembayaran menggunakan berbagai e-wallet atau berbagai pembayaran cashless lainnya. Dalam penggunaan QRIS, ini dapat meningkatkan penjualan roti Gunawan menurut kami. Karena pada zaman kini banyak sekali orang-orang yang sudah jarang memegang cash, namun memegang saldo di dalam e-walletnya. Mungkin dengan mendapatkan QRIS dapat membantu meningkatkan penjualan dari roti Mas Gunawan. Selanjutnya kita masuk dalam aspek produksi. Yang pertama adalah variasi produk. Nah, dari usaha Mas Gunawan ini ia menjual 3 variasi produk. Yang pertama roti goreng dengan berbagai jenis rasa, yaitu coklat, blueberry, strawberry, dan lainnya. Selain itu ada juga piscok atau pisang coklat dan makaroni basah. Selanjutnya waktu dan tempat produksi. Usaha roti bakar Gunawan ini biasa dibuka pada jam pulang sekolah antara jam 2 atau jam 3 sore dan biasa tutupnya sekitar jam 6 sore. Biasanya bukan hanya anak-anak sekolah saja yang membeli roti Gunawan ini, karena roti bakar dengan banyak aneka rasa banyak digemari berbagai kalangan usia dari anak-anak sekolah hingga orang dewasa. Selanjutnya tempat produksi. Tempat produksi usaha roti goreng ini biasanya terdapat di sebelah sekolah. Tempatnya cukup strategis karena banyak sekolah di sekitarnya. Selanjutnya masuk ke dalam bahan baku produksi. Bahan baku dan produksi ini sudah jelas yaitu roti, namun adalah roti lapis khas Indonesia yang dibakar. Dan terdiri dari 2 potong roti dan isian seperti margarin, meses, selai coklat, kacang, stroberi, blueberry, dan selai serikaya. Kemudian usaha ini juga menjual piscok atau pisang coklat dan makaroni pedas. Namun piscok dan makaroni pedas sudah dibawa dari rumah jadi tidak dibakar di tempat. Selanjutnya proses produksi. Yang pertama potong iris roti menjadi 2, lalu isi dalam roti itu selai yang telah diminati pembeli. Berikan juga susu di atas selainya, lalu tutup dengan potongan roti tersebut. Oleskan mentega ke bagian-bagian roti yang akan digoreng pada tempat wajan roti bakar atau citel.
Simpan di atas wajan yang berbentuk segi empat besar yang telah dipanaskan oleh kompor gas. Lalu bakar hingga merata pada dasar rotinya. Sesudah itu, selesai sajikan di atas kertas minyak. Bungkus rapi-rapi dengan kertas nasi yang telah dijadikan tersebut dengan rapi, lalu dimasukkan ke kresek atau plastik yang disiapkan untuk diberikan kepada pembeli. Sekian video presentasi laporan aksi nyata P5 saya. Terima kasih.